Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran daerah aliran sungai. Nah, siapa aja sih kelompok kita anggotanya? Yang pertama ada Aurelina Rita, saya sendiri. Kemudian ada teman saya, Dea Monica. Ada Duratun Nabila. Ada Mariori Marionet. Ada Syabrina Rahma. Dan ada Sania Sita Devi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas apa saja sih, yaitu mengenai pengertian pencemaran daerah aliran sungai, kemudian studi kasusnya, sebabnya apa, akibatnya bagaimana, dan solusi yang akan diberikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekologi, yaitu yang pertama, sebelum memasuki apa itu ekologi, saya akan membahas mengenai ekosistem terlebih dahulu. Ekosistem merupakan susunan makhluk hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya. Jadi dalam hal ini, makhluk hidup itu akan melakukan interaksi di lingkungannya. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka interaksi yang terjadi antara makhluk hidup ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, pencemaran lingkungan ini ada 3, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan di air, udara, dan juga tanah. Nah, pencemaran air itu apa? Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut menurun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, dalam hal ini kita akan memberikan parameter atau batasan, yaitu pencemaran air yang akan kita bahas, yaitu pencemaran air di sungai atau daerah aliran sungai. Berikut kami tampilkan studi kasus berupa tercemarnya Sungai Musi. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu, dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya kalau di sana. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Pembahasan selanjutnya mengenai studi kasus tentang limbah pembuangan manusia Cemari Sungai Musi. Diambil dari kanal YouTube dan website Kompas TV, pada tahun 2018 Sungai Musi mengalami pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik. Limbah domestik sendiri merupakan limbah hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Limbah domestik ini dapat berasal dari sampah-sampah, salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat dalam video di awal tadi. Pada anak sungai Sekanak, banyak sekali tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Dengan adanya sampah di aliran Sungai Musi dapat menyebabkan terjadinya banjir dan pencemaran air. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang telah memantau kualitas air sungai dari 9 anak Sungai Musi Palembang, seperti Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Awul, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak,
Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Serimbungu. Dengan indeks pencemaran sudah berada di status cemar sedang. Pencemaran air sungai ini membuat air tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Palembang telah berupaya menangani masalah tersebut agar kebersihan lingkungan terjaga dan mengembalikan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Apa sih penyebabnya? Ada 3 sumber penyebab pencemaran sungai di Sungai Musi. Yang pertama adalah pencemar instansional. Pencemar berbagai jenis kegiatan baik skala besar dan menengah maupun skala kecil yang jelas pengelolaannya, seperti industri, perdagangan, gedung atau perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua ada pencemar non-instansional. Ini merupakan kegiatan-kegiatan rumah tangga atau kegiatan lain yang tidak jelas penanggung jawab pengelolaan limbahnya, seperti limbah domestik atau rumah tangga, limbah pertanian, sampah yang terbuang ke sungai dan menyebabkan erosi. Peningkatan jumlah penduduk serta gaya hidup, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat yang masih keliru terhadap sampah juga termasuk dalam pencemar ini. Selanjutnya ada terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA, dan terakhir lemahnya pengawasan pemerintah serta kurangnya penegakan hukum secara benar. Lalu yang ketiga ada pencemar dari hulu. Sampah yang berasal dari daratan terbawa oleh air limpasan menuju badan air dan dibiarkan menumpuk di bantaran sungai. Selanjutnya, apa itu akibat sungai yang kotor? Yang pertama, akan terusaknya ekosistem yang ada di dalam air. Hal ini dikarenakan banyaknya zat pencemar pada air akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Kadar oksigen yang rendah ini lama-kelamaan akan mematikan biota-biota yang ada di dalam sungai. Biota-biota yang mati akan merusak keseimbangan ekosistem yang nantinya akan merusak ekosistem itu sendiri. Kedua ialah bau menyengat. Bau menyengat ini ditimbulkan dari membusukkan sampah-sampah organik yang berada di dalam air sungai. Yang ketiga ialah menjadi sumber penyakit. Air sungai yang kotor akan menjadi media untuk hidup mikroba patogen yang nantinya akan merambat ke bantaran sungai hingga mengkontaminasi manusia. Selain itu, air yang kotor juga akan menjadi sarana insekta penyebar penyakit seperti nyamuk dan lain-lain. Solusi dari permasalahan limbah pembuangan manusia cemari Sungai Musi yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahayanya sampah yang dibuang secara ilegal di sungai. Sampah tersebut tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga binatang yang berhabitat di daerah sekitar sungai maupun tidak, juga tumbuh-tumbuhan. Edukasi ditekankan pula kepada anak-anak sekolah sebagai agen perubahan di masa mendatang, sehingga pola yang buruk ini tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, mengajari masyarakat untuk memilah sampah. Sampah organik berpotensi untuk bahan baku pembuatan kompos dan ekoenzim. Keduanya memiliki nilai jual pasar atau dapat dimanfaatkan secara pribadi. Kompos berguna sebagai media tanam, sedangkan ekoenzim dapat digunakan secara luas seperti pengganti cairan pel, penghilang sumbatan di saluran cuci, deterjen cair, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu plastik dan non-plastik. Sampah plastik dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan ekobrik, yaitu pengganti batu bata yang apabila disusun secara estetik dapat bernilai jual tinggi ataupun digunakan secara pribadi, seperti digunakan untuk membuat sofa, meja kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa sistem pembuangan limbah terintegrasi, sehingga wujud air yang dibuang di sungai sudah tersaring dan tidak menggunakan zat yang berbahaya. Yang keempat, membentuk kelompok masyarakat pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah adanya kelompok yang berkoordinasi dengan pengurus pembuangan TPA di daerah tempat untuk rutin mengambil sampah di setiap rumah di kawasan bantaran setidaknya 2 kali seminggu. Beberapa inovasi yang diciptakan yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kemudian memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dan yang terakhir mendirikan Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia ini didirikan oleh PBB. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Terima kasih teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat mengenai pencemaran daerah aliran sungai oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai dari diri sendiri.